Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Kasih setia dan anugerah-Mu sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada, semua karena Engkau Tuhan. Begitu baik, terlalu baik buat kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, membuka hati kami. Kami mengizinkan Roh Kudus berbicara kepada kami pada malam hari ini. Urapi hati kami jadi tanah yang subur untuk setiap benih firman yang kami dengar. Urapi hamba-Mu juga Bapa. Dan kami sepakat berdoa, biar kebenaran yang kami dengar pada malam ini mengubah hidup kami, memulihkan hidup kami. Maka sampaikan firman-Mu, sebab kami semua siap diberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemerintahan firman-Mu. Dan yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Prosper people say, I go, I glorify. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sore hari ini? Sama-sama katakan, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan diberkati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk Bapak Ibu tolong beri jempol dulu depan, kiri kanan dan belakang. Katakan, ayo semangat. Iya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Semangat ya. Walaupun harinya hujan, udaranya dingin, AC-nya dingin, tetap semangat. Katakan amin. Anda bersemangat pada sore hari ini? Saya berdoa kebenaran firman Allah pada sore hari ini sungguh-sungguh akan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa firman Allah, Alkitab itu bukan hanya berisi pokok-pokok kebenaran tentang firman Allah, perkataan Allah, sabda Allah bagi kita. Tetapi firman Allah juga memiliki sebuah tuntunan, sebuah pedoman bagi kita, bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Katakan amin. Saya percaya bahwa firman Allah masih relevan sampai hari ini. Maka malam hari ini, sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan sebuah topik yang sederhana, yang judulnya adalah persahabatan. Dan kita mau belajar apa yang Alkitab mau katakan kepada kita mengenai persahabatan. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia kita semuanya adalah makhluk sosial. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Mulai dari lahir sampai dipanggil Bapa di surga, kita tidak akan pernah lepas dari namanya orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sahabatkah, keluargakah, temankah, kenalankah, siapapun, kita selalu dikelilingi oleh yang namanya orang-orang atau manusia atau komunitas yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah relationship antara seorang individu dengan individu yang lain, relationship ini pasti punya tingkatan. Ada tingkatannya yang akrab, ada yang tingkatannya tidak akrab. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa di dalam relationship ini kita tidak pernah bisa membatasi dengan siapa kita bertemu dan dengan siapa kita berteman. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Kita bisa berteman dengan berbagai orang dari berbagai suku bangsa, agama, latar belakang, pendidikan, yang rambutnya lurus, yang rambutnya keriting, yang rambutnya pirang, yang dicat sendiri, semua ada. Itu semua adalah bagian daripada komunitas. Katakan amin. Nah, ada seseorang yang bernama Sentrok yang mendefinisikan apa artinya persahabatan. Persahabatan adalah suatu hubungan yang dekat yang akan melibatkan suatu kesenangan, kepercayaan, penerimaan, respect, saling membantu, menceritakan sebuah rahasia, pengertian, dan spontanitas. Kenapa saya tampilkan ini? Supaya sedikit banyak Bapak Ibu Saudara punya sebuah wawasan atau insight, apakah itu persahabatan. Tetapi persahabatan pada dasarnya adalah suatu hubungan. Suatu hubungan ini yang berkaitan dengan satu atau dua individu. Namanya interaksi itu pasti dua individu yang berbeda. Dan ada ikatan, ada hubungan yang saling, Bapak Ibu Saudara, saling antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita mulai apa yang dikatakan firman Allah bagi kita. Sorry, sebentar, lanjut. Kita harus sadar bahwa Allah, Tuhan, menaruh orang-orang di sekeliling kita untuk tujuan tertentu. Kita tidak pernah bisa membatasi orang di sekeliling kita hanya orang-orang baik saja, atau orang-orang yang tidak baik saja. Oh, nggak bisa.
Semua jenis manusia bisa ada sekeliling kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Tetapi satu yang kita harus tahu, bahwa setiap kali Allah menempatkan seseorang itu dekat dengan kita atau dalam hidup kita, karena Allah punya tujuan. Oke, kita lihat Amsal 27:17. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Apa yang dikatakan Alkitab tentang relationship? Besi menajamkan besi. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan, kita bayangkan bahwa sebatang besi untuk dia diciptakan menjadi barang yang lebih berguna, maka dia perlu diproses. Bagaimana caranya besi itu diproses? Dia harus diproses dengan besi yang lain. Dengan gerinda kah? Dengan martil kah? Dan ketika proses pembentukan itu terjadi, sometimes terasa sakit, sometimes terasa tidak enak. Tetapi tujuan pembentukan itu adalah untuk menajamkan sesamanya dalam rangka proses pembentukan. Nah, apa yang dikatakan versi BIMK? Kita lihat, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Versi BIMK menegaskan kepada kita bahwa ketika ada interaksi antara dua individu, terjadi proses saling mengasah, saling menajamkan, dan dikatakan di sana bahwa manusia itu belajar dari sesamanya. Rupanya sebuah relationship itu memberi kepada kita ruang untuk kita belajar dari sesama kita. Next. Versi FIH berkata kepada kita, Bapak Ibu Saudara, sama seperti besi menajamkan besi, demikian pula orang saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Pak, Bu, ketika Anda ketemu seseorang, lalu terjadilah sebuah pembicaraan yang akrab, maka pasti akan terjadi tukar-menukar informasi. Ada yang menerima, ada yang memberi, ada yang memberi, ada yang menerima. Terjadilah proses menajamkan pikiran. Sebuah obrolan sederhana di warung kopi bisa membuka wawasan kita. Sebuah pembicaraan sederhana bisa menambah pengetahuan kita. Jadi kita setuju lewat Amsal 27:17 bahwa ketika manusia itu berinteraksi dengan sesamanya, ada suatu dampak, di antaranya adalah saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih dalam mencari seperti apakah sahabat itu menurut firman Tuhan. Puji Tuhan, Alkitab kita lengkap dengan semua yang kita perlukan. Next, Amsal 17:17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Pak, Bu, dari sekian banyak orang yang ada di sekeliling Anda, pasti Anda punya berbagai level kedalaman hubungan. Ada yang cuma teman jauh, oke, kita cuma tahu mukanya, namanya, kita nggak tahu lebih dalam lagi. Tetapi ada orang yang mungkin jadi teman dekat, atau lebih dekat jadi sahabat karib kita. Pasti Bapak Ibu Saudara, tingkat relationship-nya lebih dalam. Nah, seorang sahabat, seseorang yang dikatakan kriterianya adalah sahabat, dikatakan menaruh kasih setiap waktu. Waktu Anda lagi susah, dia bersama Anda. Waktu Anda lagi senang, dia juga ada bersama Anda. Waktu Anda sedang dalam keadaan tidak baik, dia bersama dengan Anda. Waktu Anda sedang keadaan diberkati berlimpah, dia juga ada bersama Anda. Artinya seseorang yang memenuhi kriteria sebagai seorang sahabat, dia dikatakan menaruh kasih setiap waktu, setiap musim hidup kita. Kalau kita punya teman yang cuma baik kalau kita lagi baik, wow, kita rasanya perlu mempertanyakan siapa orang ini dan kualitas pertemanan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi banyak uang, terus banyak yang rumunin, itu mah biasa. Di mana ada gula, di situ ada, iya, ada gula. Anda manis? Oh, nggak usah ya, kita sudah manis semuanya ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya punya teman yang mau cari untungnya sama kita, dekat sama kita karena ada maunya, berarti ini bukan orang yang benar. Bukan sahabat buat kita. Dan Alkitab berkata, dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Seorang sahabat itu, waktu kita susah, dia bukan tinggalin kita. Bahkan malah jadi seorang saudara. Wow, lebih luar biasa. Kadang-kadang kita punya saudara kandung, jauh rumahnya di luar kota, kita malah gak deket. Yang nolong kita siapa? Sahabat kita. Nah, seseorang yang dikatakan adalah sahabat, yaitu orang yang menaruh kasih
di setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Next, Amsal 18:24 berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ya, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Pak, Bu, ayat ini membedakan dua level hubungan. Satu teman, satu sahabat. Siapa yang masuk kategori teman? Orang yang bisa mendatangkan kecelakaan. Bukan berarti teman Anda bisa mendatangkan kecelakaan. Tapi maksud saya ketika orang itu cuma levelnya, ya pertemanannya tidak terlalu akrab. Pak, Bu, betul. Orang yang tidak masuk di dalam kategori sahabat kita, dia bukan sahabat sejati. Kalau cuma sekedar teman, memang dia bisa hanya mendatangkan kecelakaan bagi Anda. Tapi kalau dikatakan sahabat, dikatakan dia bisa lebih karib daripada seorang saudara. Yang Anda punya teman atau sahabat? Kita mau, kita butuh sahabat. Katakan amin. Next, firman Allah berkata, orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Bapak, Ibu, Saudara, sebuah relationship antara individu bisa menjadi sangat dalam, sangat karib. Tetapi perhatikan, persahabatan yang sangat karib itu pun masih bisa rusak kalau ada salah satu pihak yang curang. Kalau ada salah satu pihak yang memfitnah pihak yang lain. Artinya dia mencederai kepercayaan temannya, artinya dia merusak atau mengkhianati komitmen persahabatan di antara mereka. Dan itu dikatakan menceraikan sahabat yang karib. Sebuah persahabatan tidak lagi bernilai ketika salah satunya tidak lagi setia kepada apa yang menjadi komitmen, curang atau memfitnah. Nah, ini menjadi masukan buat kita bahwa orang yang masuk kategori sahabat kita tentu bukan seorang yang curang dan seorang yang memfitnah. Next, Amsal 17 ayat 9 berkata, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Pak, Bu, seorang sahabat sejati menutupi pelanggaran. Maaf, bukan kompromi dengan dosa. Tapi maaf, waktu Anda curhat sama dia, waktu Anda ceritakan masalah Anda, waktu Anda menceritakan kelemahan Anda kepada dia, maaf, dia bukan orang ember. Dia tidak akan menjadi corong untuk menceritakan masalahmu, kekuranganmu kepada orang-orang di luar sana. Pak, Bu, seorang sahabat sejati, ketika dia mengerti kelemahan daripada saudaranya, dia tidak menggunakan itu sebagai sebuah keuntungan. Wah, gue lagi sepakat nih, gue tutupin. Ntar gue gak sepakat lagi sama lu, gue jadiin senjata ini ya untuk merusak engkau. Pak, Bu, itu bukan orang yang layak kita jadikan sahabat. Seorang sahabat menutupi pelanggaran. Dia tahu saudaranya berdosa. Dia tahu sahabat yang jatuh di dalam dosa. Tapi dia tidak mengumbar dosa itu keluar. Bahkan dia berkata, bro, bangkit lagi, masih ada harapan buat kamu. Itu yang namanya sahabat sejati. Dan dikatakan tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Apa sih, Bu, artinya membangkit-bangkit perkara? Orang yang suka nginget-nginget kesalahan kita. Lu dulu pernah gini, lu dulu gini, lu gini, lu gini, lu gini. Wow, kita butuh sahabat yang mengasihi kita tanpa syarat. Bisa membedakan pribadi kita dan kesalahan kita. Apakah Anda bisa mengasihi saudaramu, bisa mengasihi sahabatmu, dan menerima dia apa adanya, membedakan antara dosanya dan pribadinya? Pak, Bu, ketika seseorang mengkhianati persahabatan dengan cara mengingat lagi, lu dulu pernah gini sama gua, lu dulu pernah gini sama gua, Bapak Ibu Saudara, itu adalah tindakan yang merusak hubungan dan bisa sampai menceraikan sahabat yang karib. Amsal 27 ayat 5-6 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Pak, Bu, seorang sahabat itu lebih baik dia ngomong sama Anda baik-baik. Bro, lu salah, bro. Ayo balik lagi sama Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Kalau namanya mengasihi, kita harus kasih tahu kalau dia salah, tapi dengan cara yang benar. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang menegur sahabatnya, mungkin teguran itu menyakitkan, mungkin teguran itu nggak enak, menyinggung egonya, menyinggung reputasinya. Tetapi perhatikan, seorang yang sahabat yang baik, kalau dia menegur, tujuannya adalah untuk kebaikan. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau Anda ketemu orang yang selalu hanya memuji Anda, memuji Anda, memuji Anda, memuji Anda, cuma bisa lihat yang baik dalam diri Anda,
rasanya perlu dipertanyakan. Hati-hati dengan orang yang dalam kategori penjilat. Cuma mau mendapatkan simpati dari Anda. Padahal dia tahu tindakannya itu adalah tindakan yang menjerumuskan Anda. Kalau Anda punya seorang sahabat dan Anda tahu dia sedang mau masuk jurang, apa yang Anda akan lakukan? Kalau Anda sahabat yang baik, Anda akan bilang, bro, jangan terusin langkah itu. Ini akan gak baik. Tapi seorang lawan yang mencium secara berlimpah-limpah berkata, gak apa-apa, maju terus, maju terus, maju terus. Dan akhirnya ujungnya bisa terjadi kebinasaan. Lebih baik seorang sahabat yang berbicara kepada kita, menyampaikan teguran dengan baik-baik kepada kita secara terang-terangan, daripada orang yang di luarnya sepertinya manis kepada kita, tapi sesungguhnya hatinya tidak tulus dan murni kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga kita menjelaskan beberapa contoh di dalam Alkitab kita bagaimana tentang persahabatan. Ada banyak kisah persahabatan di dalam Alkitab. Saya ambil 3 aja buat kita. Yang paling populer adalah persahabatan Daud dan Yonatan. Pak Bu, Daud dan Yonatan itu bukan saudara kandung ya. Beda ayah, beda ibu. Tetapi Alkitab berkata ketika mereka bertemu, hati mereka berpadu. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan Alkitab berkata mereka mengangkat sumpah untuk mengangkat satu sama yang lain menjadi saudara, Bapak Ibu Saudara. Maka Daud memperlakukan Yonatan seperti saudaranya, Yonatan memperlakukan Daud seperti saudaranya. Bahkan sekali lagi mereka mengangkat sumpah untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Dari persahabatan Daud dan Yonatan kita belajar nilai kasih persaudaraan dan kesetiaan. Pak Bu, waktu Daud dan Yonatan masih hidup, ingat, Yonatan itu tahu bapaknya Saul gak suka sama Daud, ya kan? Tapi Yonatan tetap bisa memisahkan antara Daud yang benar dan bapaknya yang salah. Maka dia lindungi Daud. Dia mau Daud dalam keadaan baik-baik saja. Satu kali ketika Yonatan dan Saul mati, apa yang Daud buat? Daud mencari tulang belulangnya, dibawa pulang ke Israel dan dikuburkan dengan layak. Sampai Yonatan ini mati. Sekian tahun kemudian Daud mencari mana keturunannya Yonatan, karena Daud ingat sumpahnya kepada Yonatan. Maka Daud menemukan Mephiboset, anaknya Daud, anaknya Yonatan, dibawa ke istana raja dan didudukan sama seperti anak-anaknya Daud, diperlakukan seperti anak raja. Pak Bu, dari persahabatan Daud dan Yonatan kita belajar mengenai kasih persaudaraan dan kesetiaan. Saya berdoa Tuhan mengirimkan Daud dan Yonatan dalam hidup Anda. Orang-orang yang mengasihi kita dengan kasih persaudaraan dan kesetiaan. Berikut kita belajar dari persahabatan Ayub dan sahabat-sahabatnya. Waktu Ayub lagi susah, teman-temannya datang ke dia, betul 3 orang Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, di akhir kisah Ayub, Tuhan berkata kepada Ayub, Ayub, doakan teman-temanmu, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Kenapa? Karena mereka mengata-ngata yang tidak benar tentang hambaku Ayub. Artinya Ayub memang punya teman. Temannya ada waktu Ayub susah. Tapi sayang Bapak Ibu Saudara, teman-temannya ini menghakimi Ayub. Kamu hilang istri, hilang anak, hilang harta. Jangan-jangan kamu ini begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ayub punya teman-teman yang menghakimi dia. Ayub tidak butuh penghakiman Bapak Ibu Saudara. Ayub butuh disupport. Ayub butuh didukung. Maka sekali lagi di pasal terakhir dari kitab Ayub, Tuhan berkata, mintakan doa. Kenapa? Kalau enggak teman-temannya kena murka. Pak, Bu, kita tidak tahu jalan hidup orang. Kalau seseorang itu menghadapi sesuatu, siapa kita menjadi hakim bagi dia? Dan berkata, jangan-jangan kamu berdosa, jangan-jangan kamu begini, jangan-jangan kamu begini. Kalau jangan lodeh, jangan asam, enak dimakan. Tolong jangan sama orang lain. Itu bukan urusanmu. Dari kisah persahabatan Ayub kita belajar diperlukannya kasih tanpa penghakiman. Kita kan nggak tahu, betul nggak? Sekarang kita tahu udah baca kitab Ayub. Tuh 3 teman Ayub nggak tahu. Harusnya sikapnya gimana? Temenin aja, dukung aja, support aja. Next, selain persahabatan antara manusia, Alkitab mencatat persahabatan Allah dan Abraham. Nah ini keren banget. Pak, Bu, Alkitab tuh mencatat hanya beberapa gelintir orang yang masuk dalam kategori sahabatnya Tuhan.
Persahabatan Allah dan Abraham mengajar kepada kita nilai kepercayaan dan keterbukaan. Anda ingat waktu Abraham disuruh Tuhan keluar dari tanah orang tuanya. Dan Tuhan bilang sama Abraham, pergi dari sana keluargamu, pergi ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Pak, Bu, Abraham cuma dengar suara Tuhan. Abraham belum punya Alkitab kayak kita sekarang. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, aku dengar suara Tuhan, disuruh pergi ke Amerika. Mungkin orang bisa mikir Anda kurang seon, Bapak Ibu Saudara. Tapi Abraham tidak peduli apa kata orang, apa kata keluarganya. Dia percaya kepada Allah. Jaminannya dia cuma apa? Tuhan itu sendiri. Yang dia lihat langit, ada bintang, dia lihat pasir di laut. Tuhan bilang, nanti seperti itulah keturunanmu, enough buat Abraham. Dan itu menjadi kekuatan buat Abraham untuk apa? Melangkah dan percaya, betul kan? Saking percayanya Allah sama Abraham, ingat peristiwa Sodom dan Gomora? Tuhan sampai gak tahan untuk gak ngomong sama Abraham. Aduh, kata Tuhan, aku harus ngomong sama Abraham. Wow, keren banget nih Abraham. Hanya ada satu manusia yang Tuhan gak kuat nih harus ngomong. Ya Abraham, Tuhan harus curahkan isi hatinya dan bilang, Abraham, aku mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan yang luar biasanya Alkitab berkata, Allah berbicara dengan Abraham. Abraham tawar menawarkan sama Tuhan kan. Tuhan, kalau ada sekian orang benar, kalau ada sekian orang benar, kalau ada sekian orang benar. Tuhan menghargai Abraham sebagai sahabatnya. Alkitab mencatat, ketika Tuhan bilang kepada Abraham, serahkan anakmu. Dengan sukarela dia menyerahkan anaknya. Karena dia berpikir, kitab Roma berkata, Allah yang dia sembah sanggup membangkitkan orang yang mati. Dia percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang sanggup menggenapi semua yang dia janjikan kepada dia. Kepercayaan Allah kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata, karena Abraham percaya kepada Allah, Allah memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Maka Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Allah percaya kepada Abraham, Abraham percaya kepada Allah. Pak, Bu, nilai yang kita lihat di sini adalah kepercayaan dan keterbukaan. Next, maka kita, perhatikan, harus memilih siapa yang akan dijadikan sahabat. Anda harus memilih siapa yang dijadikan teman dekat, sahabat, ring 1, ring 2, ring 3, ring seher, silahkan dipilih. Anda tidak boleh bersahabat dengan sembarang orang. Anda perlu yang namanya appropriate partner. Teman yang tepat dan imbang. Secara rohani. Secara jiwani. Sehingga dia bisa memberikan masukan pertimbangan yang tepat buat Anda. Anda perlu yang namanya accountability partner. Teman yang menjaga kita pada komitmen atau tujuan yang benar. Saya berdoa Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tepat. Nah, maka kita membutuhkan sahabat yang seperti apa? Next. 1, mengasihi kita setiap waktu. Sesuai di kitab Amsal tadi ya. 1, mengasihi kita setiap waktu. Apapun keadaan kita, dia tetap bisa mengasihi kita. Next. Taruh. Yang kedua, menjadi saudara dalam kesukaran. Kita butuh sahabat yang bisa jadi saudara dalam kesukaran. Pak, Bu, persahabatan diuji lewat waktu dan masalah. Waktu Anda lagi susah. Siapa yang selalu bersama dengan Anda? Perhitungkan dia. Jadikan dia sahabatmu. Lanjut. Tidak curang dan memfitnah. Kalau Anda ketemu orang yang curang dan memfitnah, tolong jangan jadikan dia sahabat dekatmu. Berteman biasa boleh, tapi lebih dalam please jangan. Berikut firman Allah berkata, tidak mendatangkan kecelakaan kepada kita. Kalau kita tahu bahwa sikapnya, tindakannya, perkataannya mendatangkan kerugian buat Anda, berpihaklah, berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan takut untuk berkata tidak. Jangan takut untuk berkata no. Jangan takut untuk membatasi dirimu dengan siapa engkau bergaul. Next, kita membutuhkan orang yang dapat mengampuni kita dengan tulus. Tidak mengungkit-ungkit kesalahan kita. Mengampuni kita. Mengasihi kita. Kita juga membutuhkan orang yang bisa memberikan penilaian dan teguran dengan jujur untuk membangun kita. Seorang sahabat yang baik akan bisa memberikan penilaian dan teguran dengan jujur
tanpa ada motif apapun. Nggak ada udang di balik rempeyek. Kalau udang di balik batu, udangnya pasti nggak kelihatan. Udang di balik rempeyek, maksudnya ada motivasi lain. No, seorang sahabat sejati waktu dia menilai Anda, dia memberi teguran, dia jujur. Karena tujuan dia adalah membangun Anda. Dia tidak punya motivasi yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, maka kita lihat Yesaya 49 ayat 17. Firman Allah berkata, sama-sama kita baca. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau, meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, maka di dalam sebuah relationship, sebuah pertemanan, akan sangat wajar bahwa ada orang yang datang dan ada orang yang pergi dari kita. Satu waktu kita dekat dengan seseorang, satu waktu kita jauh dengan seseorang. Saya berdoa, Yesaya 49 ayat 17 ini terjadi bagi Bapak Ibu Saudara. Bahwa orang-orang yang membangun Anda, itulah yang datang bersegera dan ada di sekeliling Anda. Tetapi orang-orang yang berniat untuk merombak dan merusak Anda, Tuhan akan buat mereka meninggalkan Anda. Maka sebuah prinsip, relakan yang pergi, syukuri yang ada. Kalau ada orang dulu dekat sekarang jauh, ya udah Bapak Ibu Saudara. Berarti Tuhan izinkan itu kan? Percayalah bahwa setiap orang yang membangun Tuhan kirim. Orang-orang yang merombak Tuhan jauhkan daripadamu. Relakan yang pergi, syukur yang ada. Kenapa? Karena 1 Korintus 15 ayat 33 menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya pengaruh sebuah persahabatan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Serohani apapun Anda, kalau Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan terus menerus, maaf, pergaulan yang buruk akan merusak setiap kebiasaan baik yang Tuhan sudah tanamkan di dalam diri Anda. Maka peringatan dari Tuhan bagi kita pada sore hari ini, dengan siapa kita bergaul? Siapa teman terdekatmu? Berikut 1 Korintus 5 ayat 11 berkata kepada kita, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, firman Allah berkata, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, loh kata firman Tuhan kan katanya kita harus menginjili. Katanya kita ini harus mengasihi. Kita harus membawa jiwa kepada Tuhan. Itu betul. Mari kita lihat firman Allah. Firman Allah tidak melarang kita, Bapak Ibu Saudara, punya banyak teman. Tetapi Tuhan melarang kita berteman satu dengan orang-orang yang masuk dalam kategori, maaf, cinta dosa, benci Tuhan. Lebih suka sama dosanya Bapak Ibu Saudara. Kalau orang-orang itu sekeliling Anda, pertimbangkan kembali pertemanan Anda dengan dia. Alkitab berkata, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Makan bersama-sama itu berarti kan sahabat karib gitu loh Bapak Ibu Saudara. Bahasa Sunda mah abring-abringan gitu kemana-mana. Halo, pertanyaan saya, Anda abring-abringan sama siapa? Maaf, Tuhan itu kasih. Tuhan itu mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan benci dosa. Amin. Kita boleh punya teman. Ada yang mungkin orang berdosa, tetangga kita mungkin juga orang belum dalam Tuhan. It's okay. Tetapi Tuhan mau yang masuk dalam kategori ring satumu, sahabatmu, bukan orang-orang ini. Kenapa? Karena tadi ayat sebelumnya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka sebuah pepatah lama berkata kepada kita, next, show me your friends and I will show your future. Tunjukkan kepada saya teman-temanmu dan saya akan tunjukkan masa depanmu. Dengan siapa engkau berteman hari ini menentukan masa depanmu. Kalau engkau berteman dengan pencemooh, orang yang ngomongnya negatif, orang yang selalu ngomongnya pesimis, padahal di gereja Anda diajar, bagaimana kabar Anda? Jawabannya gimana? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Kalau Anda bergaulnya sama orang yang satu frekuensi, Pak, Bu, itu akan merusak diri Anda. Lama-kelamaan itu bisa merusak diri Anda. Makanya betul, tunjukkan kepada saya teman-teman Anda. Karena siapa yang sekeliling Anda menentukan masa depan Anda. Bergaulah dengan orang yang satu frekuensi dengan Anda. Pak, Bu,
Next, siapa temanmu? Itulah kamu. Siapa teman-teman kita merepresentasikan siapa diri kita sebenarnya. Next, sahabatmu adalah reputasimu. Pak, Bu, waktu Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini dan melaksanakan pelayanan, Tuhan juga berteman dengan orang berdosa kok. Dia pergi ke rumah Zakheus, betul gak? Dia ketemu pemungut cukai, dia ketemu perempuan pendosa. Tapi setiap kali Tuhan ketemu dengan mereka, mereka berubah hidupnya. Itu bedanya. Nah masalahnya, bukan hidup dia yang berubah, hidup kita yang berubah kayak dia. Itu masalah. Maka Bapak Ibu Saudara, sekali lagi peringatan buat kita pada sore ini. Sahabatmu adalah reputasimu. Pertanyaannya, siapa yang menjadi sahabat terdekatmu? Berikutnya, persahabatan itu diuji oleh waktu dan masalah. Sahabat sejati akan ketahuan siapa kalau kita melewati waktu dan melewati masalah. Saya sudah jelaskan tadi. Maka tipe orang yang harus Anda hindari, satu, orang yang selalu memberi kritik negatif. Kalau Anda punya teman, ngomongnya kritiknya negatif aja. Kalau lihat ketemu Anda nggak ada baiknya nih. Rambut lu jelek, gigi lu jelek, badan lu jelek, semua yang kita kerjakan jelek di mata dia. Jauhi orang ini. Kenapa dia tidak membangun Anda? Loh, kita orang yang terbuka kok untuk kritik, betul nggak? Tapi kritik itu tujuannya harus membangun dong. Kalau kritik itu maaf merendahkan Anda, menyepelekan Anda, menyudutkan Anda, melecehkan Anda, membuli Anda, tinggalkan orang seperti itu. Dia tidak layak menjadi temanmu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan engkau pun tidak pernah berkata seperti itu kepadamu. Allah berkata engkau berharga, engkau mulia, engkau bisa, engkau mampu, engkau luar biasa. Kenapa engkau mengizinkan ada seorang manusia mengatakan kamu gak bisa apa-apa, kamu bukan siapa-siapa. Oh, kenapa kamu membiarkan seseorang menentukan nilai dirimu? Bukankah kita ini berharga? Nilai hidup kita ini seharga Kristus. Maka kalau Anda ketemu teman orang yang gak menghargai Anda, please saya mau katakan tinggalkan orang itu. Dia tidak layak jadi temanmu. Next, kalau Anda ketemu orang yang tidak suka lihat kita sukses, ya, apakah temanmu, teman dekatmu itu bisa merayakan kesuksesan, bisa senang juga sama-sama dengan kamu? Kalau dia tidak bisa merayakan kesuksesanmu, bisa kita simpulkan mungkin dia iri atau cemburu kepada kesuksesan Anda. Jangan berteman dengan orang seperti ini. Jangan berteman dengan orang yang berusaha untuk menjelekkan dan menjatuhkan Anda. Saya percaya di luar sana masih banyak orang-orang yang Tuhan bisa kirim untuk membangun Anda. Next, kita tidak membutuhkan teman yang tidak jujur, pembohong, penipu. Satu kebohongan pasti ditutup dengan kebohongan berikutnya. Kita butuh sahabat yang jujur. Kita membutuhkan orang yang tidak membicarakan keburukan orang. Kalau kita ketemu teman, kita ngomonginnya, oh si A begini, si B begini, si C begini. Pak, Bu, itu tanda jangan berteman sama orang itu. Kenapa? Nanti dia ketemu si A, dia akan jelekin Anda, saya jamin. Dia ketemu si C, dia akan jelekin Anda. Apa yang dia buat kepada Anda, dia akan buat juga kepada orang lain. Sama persis. Tinggalkan orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena persahabatan itu mempengaruhi kehidupan kita. Persahabatan yang sehat itu membangun kesehatan kita secara jasmani. Kesehatan mental kita, menjaga pikiran. Menurunkan stres dan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Maka pastikan kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membuat Anda heart warmer. Pak, Bu, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membuat Anda heart warmer. Orang yang ngomongnya enak, orang yang ngomongnya positif. Dia bisa negur Anda tapi cara bahasanya enak. Kalau Anda jatuh pun dia tidak mendakwa Anda. Dia bisa mengingatkan Anda dengan cara yang baik. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang heart warmer. Memang kita tidak pernah bisa memaksa orang selalu sependapat dengan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sependapat dan menghormati itu dua hal yang berbeda. Sometimes kita tidak sependapat dengan teman kita, betul nggak? Dia pengen makan capcay, kita pengennya makan nasi goreng, betul kan? Tetapi berbeda, tetap harus saling menghormati, itu nilainya. Maka pastikan Anda dikelilingi dengan orang-orang yang membuat Anda heart
warmer. Kalau Anda ketemu orang ngomongnya negatif, ngomongnya nggak ngenakin, please nggak usah berteman sama orang itu. Anda perlu dikelilingi orang-orang yang membangun Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu kebenaran yang kita tidak boleh lupa. Bahwa kalau di dunia ini kita bisa punya sahabat yang mungkin bisa mengecewakan kita. Ada sebuah kebenaran yang mau berbicara kepada kita sore ini. Bahwa kita punya teman. Kita punya sahabat yang namanya Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 13-14. Sama-sama kita baca. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dengar baik. Kalau kita punya sahabat, belum tentu kita mau kasih nyawa kita buat dia kok. Betul nggak? Shalom. Jangankan nyawa, kasih darah aja belum tentu mau. Karena mungkin golongan darahnya berbeda. Iya kan? Pak, Bu, tetapi ada seseorang yang sudah memberikan nyawanya buat kita. Namanya Yesus. Dia berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan malam ini dengar baik. Dia berkata, engkau adalah sahabat Tuhan. Engkau adalah sahabat Tuhan. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang dia perintahkan kepada kita. Percaya. Pak, Bu. Waktu engkau sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami apa yang ada di dalam pikiranmu. Ada satu pribadi yang selalu mengerti engkau. Namanya Yesus. Kalau engkau ada satu keadaan di mana tidak ada seorang pun yang bisa memahami engkau. Engkau ditinggalkan. Engkau dicemooh. Engkau disepelekan. Engkau dihina. Engkau dibully. Malam ini dengar baik. Ada satu pribadi yang tetap bisa menerima engkau apa adanya. Namanya Yesus. Ketika engkau menangis dan tidak ada seorang pun mengerti duka yang kau alami. Firman Allah berkata, ia menampung air matamu di kirbatnya. Sahabat kita yang menghapus air mata kita namanya Yesus. Yang selalu punya telinga buat Anda 24 jam satu hari. Yang selalu punya hati buatmu. Mengerti engkau tanpa menghakimi engkau 24 jam sehari. Yang selalu punya tangan kuat untuk menopang dan mengangkat engkau waktu engkau jatuh. Yang punya bahu dan dada yang kuat tempat engkau menyandarkan kepalamu dan menyampaikan semua beban-beban hidupmu. Namanya Yesus. Seseorang yang beri punggungnya buat kita untuk peluk kita. Beri punggungnya untuk supaya kita enggak diserang oleh panah iblis. Namanya Yesus. Yesus berkata malam ini, Anda adalah sahabatnya. Dia tidak nunggu Anda baik. Dia tidak nunggu Anda sempurna. Dia terlalu mengasihi Anda. Dia adalah sahabat kita. Firman ini sudah berulang kali pasti berbicara kepada kita. Tapi sudahkah Anda memperlakukan Yesus juga sebagai sahabat Anda? Ayat 15-nya berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku, Yesus, menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Tidak ada yang dirahasiakannya buat Anda. Pak, Bu, Bapak dan anak masih ada hierarkinya. Kalau sahabat, wow, setara. Allah yang luar biasa itu mau jadikan kita sahabatnya. Tidak nunggu Anda baik, tidak nunggu Anda hebat, tidak nunggu Anda luar biasa. Dia sahabat kita. Dan ada sebuah pepatah, Tuhan Yesus sahabat kita sejati. Ada sebuah pepatah yang berkata, masa depan Anda bergantung kepada apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Sudahkah Anda membaca surat cinta Yesus
Setiap hari merenungkan apa yang sahabat kita Yesus katakan kepadamu. Setiap hari merenungkan rencananya buat Anda. Setiap hari. Sudahkah Anda mengetahui menyelami hati Yesus buat Anda? Sudahkah Anda membaca isi hatinya, firman-Nya buat Anda? Sudahkah Bapak Ibu Saudara memiliki hubungan dengan Kristus di tengah kesibukan Anda? Anda punya waktu duduk diam. Di tengah kesibukan pekerjaan, ambil waktu 1-2 menit dan sadar bahwa Dia sahabat kita bersamamu. Anda gak pernah sendiri. Dia berkata, engkau adalah sahabatnya. Adakah Anda mau menjadikan Dia sahabatmu, sahabatmu? Apakah Bapak Ibu Saudara mau menjadikan Kristus sahabatmu? Dia selalu ada. Anda hanya perlu menyadarinya dan mengizinkan sahabat itu menemani engkau di sepanjang jalan hidupmu. Jangan pernah merasa ditinggalkan. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa bahwa tidak ada yang mengertimu. Manusia memang tidak ada. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus. Sahabat kita. Mari tundukkan kepala. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Angkat tangan bersama-sama, katakan. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku. Renungan kita malam hari ini, katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Katakan, Yesus, Kaulah segalanya bagi.
kita persiapkan perjamuan kudus pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, angkat roti dengan tangan kanan. Inilah tubuh Tuhanmu, tubuh gembala kita yang agung, tubuh sahabatmu, Yesus. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya yang kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan Yesus? Ambil dan makan. Terima bukti cintanya kepadamu dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan kita yang dicurahkan di atas kayu salib Golgota, menjadi meterai dari semua janji Bapa, supaya kita percaya bahwa kita hari ini adalah orang-orang yang berhak menerima kebaikan Bapa. Inilah darah yang memeteraikan janji yang dituliskan dengan sumpah kepada kita. Inilah darah yang menghapus semua dosa dan pelanggaran kita. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah darah Tuhan Yesus? Ambil dan minum dengan ucapan syukur dan rasa hormat dalam nama Yesus. Mari kita ambil waktu teduh 1-2 menit di hadapan Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara dikelilingi oleh orang-orang yang tepat? Sahabat-sahabat bagimu. Sudahkah Bapak Ibu Saudara menjadi sahabat yang baik buat sahabat-sahabat? Dan yang ketiga, apakah engkau sudah menjadikan Yesus sahabatmu? Saya berdoa malam hari ini, biar kebenaran ini menerangi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Karena sesungguhnya kita tidak pernah sendiri. Saya berdoa firman Allah ini dimeteraikan dengan tubuh dan darah Tuhan. Nikmati kebaikan Tuhan. Syukuri kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dia sahabatmu yang setia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sudah dimeteraikan dengan tubuh dan darah-Mu. Kaulah sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam ini sebagai tanda syukur kami. Kami mau menyembah Engkau dengan harta kami. Kami mau membawa persembahan syukur kami yang terbaik. Persembahan persepuluhan kami bagimu. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup dengan doa berkat. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Yang dicintai Tuhan, terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, Gembala kita, sahabat kita. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati, berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.